saya Muhammad Fatur Putra Rahmawan dengan NIM 2500632. Saya berasal dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 14 yaitu pemanasan dan latihan fleksibilitas. Pemanasan, tujuan dan manfaat. Pemanasan merupakan bagian integral dari setiap sesi latihan atau kompetisi. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan atlet secara fisik dan mental untuk berolahraga. Manfaat pemanasan dibagi menjadi dua kategori, yaitu efek terkait suhu, peningkatan suhu otot dan suhu inti tubuh, peningkatan fungsi saraf, gangguan ikatan jaringan ikat sementara. Efek non suhu, yaitu peningkatan aliran darah ke otot, peningkatan konsumsi oksigen basal, potensiasi pasca aktivitas. Manfaat potensial pada performa meliputi kontraksi dan relaksasi otot yang lebih cepat, peningkatan rate of force development dan waktu reaksi, peningkatan kekuatan dan daya otot, penurunan resistensi viskos pada otot dan sendi, peningkatan pengiriman oksigen, dan yang terakhir peningkatan kesiapan psikologis. Komponen pemanasan tradisional. Struktur pemanasan umumnya terdiri dari dua fase utama. Yang pertama, pemanasan umum. Aktivitas aerobik ringan selama kurang lebih 5 menit seperti jogging, skipping, dan bersepeda untuk meningkatkan detak jantung, aliran darah, suhu otot, dan menurunkan viskositas cairan sendi, diikuti peregangan umum. Yang kedua, pemanasan spesifik. Gerakan yang menyerupai gerakan olahraga yang akan dilakukan, termasuk latihan ulang keterampilan. Protokol RAM. Sebagai pengembang dari struktur pemanasan tradisional, protokol RAM menawarkan pendekatan yang lebih terstruktur dan terarah. Yang pertama, PACE, tingkatan. Meningkatkan suhu tubuh, detak jantung, laju napas, dan aliran darah melalui gerakan berpola mirip olahraga, analog dengan pemanasan umum. Kedua, Activate and Mobilize. Meningkatkan pola gerak kunci, contoh pola jongkok dan lunges, dan meningkatkan mobilitas sendi secara aktif. Yang ketiga, Potentiate. Latihan intensitas tinggi yang memaksimalkan performa, analog dengan pemanasan spesifik namun dengan penekanan pada intensitas progresif. Fase Active and Mobilize lebih menekankan mobilitas, kemampuan bergerak aktif melalui ROM dengan kontrol daripada sekedar fleksibilitas statis. Penggunaan dynamic stretch sangat dianjurkan pada fase ini. Fleksibilitas, definisi dan jenis. Fleksibilitas statis, rentang gerak atau range of motion yang tersedia di suatu sendi saat gerakan pasif tanpa kontraksi aktif otot. Fleksibilitas dinamis, ROM yang tersedia selama gerakan aktif yang membutuhkan kontraksi otot sukarela. Fleksibilitas dan performa. Atlet yang paling fleksibel belum tentu yang paling sukses. Tujuan utama adalah mengoptimalkan fleksibilitas sesuai kebutuhan olahraga, bukan memaksimalkannya. Baik infleksibilitas maupun hiperfleksibilitas dapat meningkatkan resiko cedera. Konsep mobilitas lebih relevan karena mencakup kontrol, koordinasi, dan kekuatan dalam ROM. Faktor-faktor yang mempengaruhi fleksibilitas. Yang pertama adalah struktur sendi, usia, jenis kelamin, otot dan jaringan ikat, toleransi peregangan, kontrol neural, latihan beban, massa otot, dan tingkat aktivitas. Selanjutnya ada proprioceptor dan peregangan. Dua proprioceptor penting dalam peregangan. Muscle spindle atau gelondong otot, memantau perubahan panjang otot, peregangan cepat merangsang stretch reflex, kontraksi otot yang diregangkan, peregangan lambat statis tidak memicu stretch reflex. Selanjutnya ada Golgi tendon organ, sensitif terhadap peningkatan tegangan otot. Ketika distimulasi, GTO menyebabkan toleransi otot, juga memungkinkan reciprocal inhibitor. Selanjutnya ada jenis-jenis peregangan. Yang pertama ada peregangan statis, gerakan lambat dan konstan, posisi akhir ditahan 15-30 detik, tidak memicu stretch reflex atau resiko cedera lebih rendah, mudah dipelajari, efektif meningkatkan ROM. Perlu hati-hati jika digunakan sebelum aktivitas yang memerlukan kecepatan dan kekuatan. Dapat menurunkan performa jika ditahan 45-60 detik. Selanjutnya ada peregangan realistik.
Gerakan memantul aktif, posisi akhir tidak ditahan, dapat memicu surat refleks sehingga membatasi ROM dan meningkatkan risiko cedera. Setara efektivitasnya dengan statis stretching dalam meningkatkan ROM, namun memerlukan pengawasan ketat. Peregangan dinamis. Peregangan berbasis fungsi yang menggunakan gerakan spesifik olahraga secara terkontrol, tidak memantul, mencerminkan pola gerak olahraga yang sebenarnya, atau tetap aktif selama rentang gerak. Metode yang paling digunakan untuk pemanasan pada mayoritas olahraga, efektif meningkatkan performa lari setelahnya, mempertahankan suhu dari fase race, sangat efisien waktu panduannya yaitu 5-10 repetisi per gerakan. Tingkatkan ROM secara progresif, kontrol penuh gerakan. Selanjutnya ada PNF stretching. Dikembangkan awalnya untuk rehabilitas, diadopsi untuk peningkatan fleksibilitas atlet. Umumnya memerlukan mitra atau partner dan keahlian khusus, memanfaatkan autogenic inhibition dan reciprocal inhibition untuk memaksimalkan relaksasi otot. Frekuensi, durasi, dan intensitas peregangan. Peregangan minimal 2 kali per minggu selama minimum 5 minggu terbukti meningkatkan fleksibilitas secara signifikan. Durasi peregangan statis yang direkomendasikan 15-30 detik peregangan. Total waktu peregangan dalam sehari bisa sama pentingnya dengan durasi satu sesi. Intensitas pada titik ketidaknyamanan ringan, bukan nyeri. Semua sesi peregangan harus didahului aktivitas umum untuk meningkatkan suhu otot. Waktu terbaik untuk peregangan. Setelah latihan atau kompetisi, suhu otot tinggi meningkatkan efektivitas stretching. Dianjurkan dalam 5-10 menit setelah sesi terpisah. Jika diperlukan peningkatan fleksibilitas yang signifikan, harus didahului pemanasan umum terlebih dahulu, misalnya sebagai sesi pemulihan keesokan hari setelah kompetisi. Panduan latihan peregangan. Panduan peregangan statis. Posisikan diri untuk mendukung relaksasi. Gerak hingga titik ketidaknyamanan ringan. Tahan 15-30 detik. Ulangi di kedua sesi untuk latihan unilateral. Selanjutnya ada panduan peregangan dinamis. Lakukan 5-10 repetisi per gerakan. Tingkatkan ROM secara progresif, kontrol penuh gerakan, jangan memantul. Sesuaikan dengan pola gerak olahraga yang dibutuhkan. Dan kesimpulan, pemanasan efektif akan meningkatkan performa selanjutnya dan harus dirancang secara spesifik untuk olahraga yang akan dilakukan. Protokol RAM memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengoptimalkan pemanasan jangka pendek maupun panjang. Fleksibilitas yang optimal bervariasi antar cabang olahraga. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ROM yang relevan, bukan ROM secara umum.